kesesatan itu. Anda sudah disesatkan begitu nyata. Yesusnya mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 24. Firman, perkataan, pernyataan yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Kurang jelas apa lagi data itu? Jadi meskipun Yesus mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, bukan berarti Yesus Tuhan. Karena Yesus wakil Tuhan, sedang mengucapkan perkataan Tuhan yang menjadi tugasnya untuk disampaikan kepada manusia Israel. Makanya dia mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepadaku tanpa melalui aku. Salah. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Tuhanku tanpa melalui aku. Tapi Anda merubahnya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui Yesus. Parah. Sedangkan yang Anda lakukan hari ini bersama dengan sekelompok orang-orang Kristen menjadikan Yesus itu sebagai tujuan akhir. Ke gereja nyembah Yesus, kemana-mana nyembah Yesus, kemana-mana Yesus. Sehakikat dengan Bapa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Ayah tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Tapi Anda memaksanya. Harus Yesus yang duduk di situ. Harus. Kenapa? Karena Yesus yang datang di padang gurun ini yang mempengaruhi ente, saudara-saudara. Ente harus menggulingkan kekuasaan pencipta dengan melantik Yesus kalian yang keluar dari kubur itu. Ente harus membumi hanguskan ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi dengan mengangkat sosok tokoh fiktif yang datang mengaku Yesus yang keluar dari kubur itu. Maka pada intinya hari ini, Yesus dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen. Sedangkan bagi Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Yesus menurut Kristen, Yesus adalah Tuhan. Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Maka umat Islam dan orang-orang berakal lebih percaya kepada Yesus daripada kepada Kristen yang sudah jauh melenceng dari ajaran Yesus yang asli. Demikian. Ya, bentar Bang ya. Jadi Bang Suma bilang tadi Bang. Ya, bentar Bang. Saya selesaikan narasi saya nggak lama. Jadi itu justru Bang Suma, saya justru mengalir dengan narasi Bang Suma, yang saya mengambil ayat di mana sebelum Yesus itu bertemu dengan Paulus, bahkan sebelum dia bangkit dan naik ke surga. Saya mencoba mencari ayat yang waktu dia masih melayani di bumi. Ini baru satu. Masih banyak ayat-ayat menyatakan tentang bagaimana ketuhanannya. Tetapi tentang dibantah sendiri oleh Yesus itu saja, Bang Suma. Tentang berkuasa mengampuni dosa saja. Bang Suma sudah sabar, Bang. Dibantah oleh Yesus, Bang. Percuma. Yesus yang membantah. Bang Suma sudah mengambil banyak ayat-ayat, tapi tidak bisa membantah tentang berkuasa otoritas. Malahan tadi Yesus sudah mengatakan segala pekerjaan yang kulakukan itu bersaksi bahwa dia utusan Tuhan. Kalau tentang pekerjaan, ya lawan Anda Yesus, bukan saya. Tapi ini pernyataan, Bang. Iya, Anda lawan Yesus, jangan lawan saya. Yesus yang mempersaksikan itu. Yesus bersaksi tentang itu semua kalau dia hanya utusan Tuhan. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Selesai bukan? Selesai bukan? Yang lebar menjelaskan. Ya enggak. Saya hanya mengatakan bahwa semakin Anda berceloteh, semakin Anda membantah Yesus, dan semakin nyata Kristen adalah antikristus. Ya, semakin Anda. Ganti ya, pesulap selanjutnya Bang, beritakan berhenti dulu ganti pesulap selanjutnya nih Bang. Ya. Saya menutup narasi saya dulu. Ya, silakan dikasih waktu untuk nutup narasi dia. Silakan. Dia ini adalah musuh terberatnya Yesus.
Ya, nggak apa-apa. Tapi saya mencoba menjelaskan tentang berkuasa mengampuni saja Bang Suma tadi. Ya, oke lah, saya mengiyakan. Tapi Bang Suma seperti itu. Menyatakan bahwa berkuasa mengampuni itu hanya Allah Bapa, tapi Yesus dia dengan berani menyatakan dia berkuasa mengampuni dan itu tidak bisa dibantah. Walaupun di ayat-ayat yang Bang Suma angkat tidak bisa membantah pernyataan memperkenalkan diri bahwa siapa dia juga berkuasa mengampuni dosa. Ya, Tuhan berkati. Saya bantah, Bung. Saya bantah. Yohanes 4, sabar, saya bantah. Anda jangan menyesatkan. Yohanes 4:34, apa kata Yesus? Terkait dengan yang Anda ucapkan yang terakhir. Apa kata Yesus? Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jedar! Itu praktek, Bang. Pekerjaan untuk praktek, melakukan, bukan pernyataan. Makananku adalah melakukan, mempraktekkan kehendak Bapa. Yang saya katakan berkuasa itu pernyataan, Bang. Kalau pernyataan kan tadi, Bang. Yesus mengatakan. Bagaimanapun Abang nggak bisa bantah. Loh, Yesus yang membantah bukan saya. Yesusnya yang membantah. Saya bacakan kepada saudara. Dengarkan bantahan Yesus nih. Yohanes 12, apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian dalam kitab saudara. Ini Yesus yang mengatakan. Kalau kita lihat dalam Yohanes 12-nya, Yesusnya dengan terang benderang mengatakan begini. Yohanes 12 nomor 49. Saya bacakan kepada Anda secara runut supaya Anda paham. Dia mengatakan apa? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku, Yesus, tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku mengatakannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jedar! Anda mau kemana? Gimana? Anda mau kemana? Itu pun Abang nggak bisa membantah pernyataan. Anda mau kemana? Anda mau kemana? Pernyataan Yesus itu adalah pernyataan yang menjadi asupan dari Bapa untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Semakin Anda membantah, semakin membenarkan dan nampak bahwa Kristen memang adalah anti Yesus anak Maria. Justru ayat yang Abang angkat tentang Yohanes 12 itu bicara tentang cukup ini udah cukup. Ya, Saudara, beritakan. Anda ingin memaksakan, Anda mau memaksakan Yesus palsu itu jadi Tuhan dengan membantah semua dan menerobos mempertahankan Yesus kalau dia hanya utusan. Berucap pun Yesus bukan dari dirinya sendiri. Anda paksa biar orang-orang banyak tersesat. Ini yang Al-Quran katakan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Apa kata Quran? Saudara-saudara iblis itu ada di tengah-tengah kalian. Ada melata dengan kalian. Siapa mereka? Dia adalah orang-orang kafir. Mereka adalah pembantu-pembantu setan untuk menjerat manusia agar manusia durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Dan mereka tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Ini sudah nyata ini. Siapa yang kalian ingin bantu dengan membantah Yesus? Siapa yang kalian ingin bantu itu? Iblis. Kalian adalah penolong-penolong iblis agar manusia tetap sesat bersama dengan kalian. No, sudah saatnya manusia Indonesia sadar bahwa kalian bukan pengikut anak Maria. Kalian adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus yang menggenapi nubuatan Yesus. Waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ya. Oke, silakan. Pesulap selanjutnya. Jadi menurut Banyuma ada Kristen penyesat ya? Ya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka itu jamak. Banyak penyesat-penyesat kata Yesus. Mereka inilah yang membawa nama Yesus kemana-mana dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Padahal sebenarnya mereka bukan pengikut Yesus anak Maria. Mereka hanya menggunakan anak Maria punya nama supaya ajarannya dianggap benar. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Silakan. Ya, silakan. Jadi, oke. Nah, jadi apa yang tadi Abang Suma katakan itu bagi kami umat Kristen itu sebenarnya tidak pengaruh Bang Suma ya. Abang Suma tadi mengatakan bahwa kau bisa membantah tadi kepada abang saya, teman saya itu bahwa karena Anda adalah pengikut iblis yang kuat.
Memang. Iya Bang, ya. Nah, jadi gini Bang ya, tidak ngaruh kepada kami Bang, karena ini ya kita jujur-jujuran aja Bang ya. Bagi kami orang Kristen itu, kenapa kami mempertuhankan Yesus ya? Kami mempertuhankan Yesus itu, Abang tidak membantai itu juga Bang, karena kami mempertuhankan Yesus itu bagi kami sama dengan kami mempertuhankan Bapa di surga. Itu berarti kuncinya. Anda sedang menyamakan iblis yang datang kepada Paulus itu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya itulah konsep Karena kami Bang, Yesus yang Anda sembah itu bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan. Bahkan untuk sekedar Yesus anak Maria saja bukan. Ya, jadi yang aku tadi bilang Bang Suma ya, Abang Suma mau gimana pun bagi kami orang Kristen itu, tanpa dia kami tidak bisa mencapai Bapa itu. Makanya kami mempertuhankan dia sama dengan kami mempertuhankan Bapa di surga. Itu kuncinya Bang. Jadi susah juga Bang kalau menurut saya ya. Menurut kami orang Tapi Kristen, kenapa kalian diusir? Kenapa kalian diusir? Diusir gimana Bang? Diusir. Coba Anda baca gimana? Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, kenapa kalian diusir? Ya, oke Bang. Aku juga senang ayat itu Bang ya. Ayat itu juga malah menguatkan iman saya untuk percaya kepada Yesus dan Iya, kenapa kalian diusir? Jawab. Kenapa kalian Bang ya, aku jawab Bang ya. Silakan, Ayat silakan. itu berbicara tentang orang-orang yang Kristen KTP yang mengaku Yesus tetapi tidak bertobat bisa. ya. Itu Nggak ya. bisa, Bung. Nggak bisa. Oke. Karena di situ tidak berbicara mengenai person. Di situ berbicara mengenai kelompok. Di situ berbicara mengenai pohon. Tidak berbicara ranting, tidak berbicara mengenai batang, tapi pohonnya. Pohonnya yang bukan cabangnya tapi pohonnya. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Wahai Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Menyamar domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala. Wah, bingung si murid. Oh loh, kayak mana ceritanya? Dia kan sudah nyamar domba tuh. Bagaimana bisa kita membedakan mana domba asli, mana domba palsu? Bagaimana caranya? Dia datang membawa kitabnya Yesus, dia datang membawa-bawa nama Yesus. Gimana? Bagaimana caranya kita bedakan? Apa kata Yesus? Kalau kau ingin membedakan dia, jelas. Mereka akan memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Tetapi dalam prosesi keagamaannya, sedikit pun tidak berdasarkan atas asas perintah dan kehendak Bapa. Sekarang saya tanya kepada saudara. Anda menyembah Kristus itu kehendak siapa? Kehendak Bapa Elohim? Bukan. Anda ibadah minggu itu kehendak siapa? Kehendak Elohim? Bukan. Anda makan babi kehendak Elohim? Bukan. Anda tidak bersunat kehendak Elohim? Bukan. Anda merasulkan Paulus kehendak Elohim? Bukan. Anda mengkitabkan 13 kitab Paulus itu kehendak Elohim atau bukan? Bukan. Jadi tanda-tandanya adalah mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Sedangkan kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat. Sedangkan Kristen diajari untuk beriman, untuk percaya bahwa Taurat itu adalah tinja. Taurat itu adalah skubalon, sampah. Sedangkan Tuhan punya kehendak agar Bani Israel menjalankan semua ketetapan-ketetapannya yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Berarti Kristen secara batang, yaitu Paulus, itu harus dibuang ke dalam api neraka. Bukan oknum, oh ini Kristen KTP, ini Kristen. Tidak sama sekali. Buahnya, kalau sudah kau temukan di antara buahnya itu ada busuk, maka bukan buah yang dipilah, tetapi batang yang ditebang. Paulus yang harus dilemparkan ke dalam api neraka, apatah lagi pengikut-pengikutnya. Kesempatan kalian untuk meninggalkan ajaran tersebut, jika kalian menggunakan akal sehat. Silakan. Ya, jadi dan itulah pandangan Abang ya. Cuman saya ingin mempertegaskan lagi kepada Abang ya, bahwa kalau Kristen sejati Abang mau bilang apapun, tapi menurut sudut pandang orang Kristen itu adalah mempercayai Yesus itu sama dengan mempercayai Bapa. Titik Bang, itulah aku bilang ya bagi orang Kristen ya. Makanya tidak bisa berubah Bang ya. Kena berarti Matius 7. Itu Bang, titik. Kena Bang. Berarti siap-siap aja diusir berarti. Silakan. La ikraha fiddin, kami tidak punya niat untuk memaksakan Anda. Saya hanya menjabarkan, mengingatkan saja. Berarti penggenapan terhadap Matius 7 tadi sudah betul akan terjadi. Silakan. Keturunan Anda, kalau Anda tidak ketemu Yesus nanti, keturunan Anda, cucu Anda, cicit Anda, turunan Anda yang akan bertemu dengan Yesus dan akan diusir. Cucu Anda akan mengatakan, kakek saya yang memerintahkan dan mengajarkan saya menyembahmu.
Bukan bapakmu kan? Bukan bapakku kan, kata Yesus? Ya. Kamu menyembahku bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Kamu ke gereja bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Kamu ibadah minggu bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Kamu makan babi dan tidak bersunat bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Lalu siapa yang mengajarkanmu? Bapakku, yaitu saudara onpestisasi. Bukan kehendak Bapa Elohim sehingga anak keturunanmu menjadi Kristen. Bukan kehendak Bapa Elohim sehingga anak-anakmu menjadi penyembah Yesus. Tapi atas kehendak nenek moyangmu sendiri yang diterima ajarannya dari penjajah Belanda, Portugis, yang datang ke Nusantara kita ini. Tak ada murid Yesus atau keturunan dari ke-11 murid Yesus yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah Kristus. Tak ada. Mereka Bani Israel sampai hari ini masih digaungkan, masih menggaungkan, masih terdeteksi dengan sangat akurat. Mereka penyembah Elohim, bukan penyembah Kristus. Sedangkan penyembah Kristus muncul pertama kali di Antioquia, kemudian menyebar dan dijadikan ajaran itu sebagai sah, sebagai sebuah ajaran negara Romawi kerajaan pada saat itu. Sehingga siapapun yang tidak hidup dalam kebijakan kerajaan Romawi, gereja Katolik, maka otoritas atau otoriter daripada gereja Katolik akan membumi hanguskan wilayah tersebut. Jelas sampai di sini. Tak ada murid Yesus, tak ada Yesus mengajarkan orang menjadi Kristen. Tak ada Bani Israel mengajarkan orang menjadi penyembah Kristus. Tak ada. Hanya orang Barat yang nyebrang ke Nusantara, berbisnis sambil menjajah mengajarkan untuk daerah jajahannya menyembah kepada Kristus titipan dari Romawi. Silakan Anda renungkan. Musuh Anda hari ini adalah Yesus anak Maria, bukan Bang Suma. Saya hanya sebagai pembawa peringatan kepada saudara-saudara sekalian. Silakan. Oke Bang Suma, ya. Abang Suma bernarasi panjang, tapi kalau menurut saya ya saya tidak berpanjang lebar juga, karena memang kita sesuai dengan doktrin-doktrin kita bukan, tetapi kita sesuai dengan apa yang dikatakan dengan Bibel itu atau kitab kita. Ya, memang Abang Suma mengatakan bahwa Yesus itu utusan, memang benar, ya. Tapi Yesus itu adalah diutus dari Bapa, dan tanpa Bapa dia kami tidak bisa mencapai Bapa itu. Makanya aku tadi bilang, ya, Abang Suma bagaimanapun tapi bahwa kami orang Kristen itu kami mengenal Yesus itu sama dengan kami mengenal Bapa itu titik, ya. Jadi kami mesembah Yesus sama dengan kami sembah Bapa. Itulah kami orang Kristen. Makanya Abang Suma tadi bilang kamu membantah itu, kalau bantah jawabannya itu yang saya bilang, kami menyembah Bapa Yesus itu sama dengan menyembah Bapa. Sudah titik. Iya, betul. Memang nubuat Yesus itu tidak sia-sia, saudara. Nubuat Yesus itu tidak sia-sia. Harus ada yang menggenapi. Karena kalau tidak ada yang menggenapi berarti Yesus itu pembohong. Harus ada. Harus ada penyembah-penyembah Yesus ini. Harus wajib. Harus ada orang yang diusir oleh Yesus. Harus wajib. Karena kalau tidak ada maka Yesus hanyalah seorang pembohong, pendusta besar. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Itu harus terjadi. Nah, siapa mereka? Keturunan dari Kristen hari ini yang tidak bertobat. Anak-anakmu lah yang akan kamu ajarkan, kemudian turunanmu lah yang akan sampai ke dalam api neraka bersama dengan engkau akibat ulah kalian yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan ajaran Yesus. Silakan. Yesus memang berpesan kepada Bani Israel, waspada, 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 waspada kepada penyesat. Jangankan ente orang Kristen yang hidup 2000 tahun setelahnya. Apa kata Yesus dalam Matius 24 nomor 24? Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Orang-orang pilihan saja bisa disesatkan, apalagi ente yang cuman modal imani saja. Silakan saudara, saya tidak paksa. Anda mau percaya, tugas saya hanya mendudukkan sebagaimana amanat Al-Quran. Ketika orang-orang beriman itu datang, maka dia akan mensucikan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Kami sedang membersihkan Nabi Isa yang datang di tengah Bani Israel sebagai Nabi dan Rasul dari orang